Pemirsa, ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Michael Edi Haryanto, pimpinan DPRD Banyuwangi, yang juga bakal calon atau bakal wakil calon Bupati Banyuwangi, dalam dialog khusus program Banyuwangi 1 TV. Dalam dialognya disampaikan bahwa benar kepentingan politik atau politik itu untuk kepentingan. Itulah yang dinamai berpolitik. Namun menurut Michael Edi Haryanto, politik untuk kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sekelompok orang, apalagi untuk diri seseorang. Dalam dialog juga ditegaskan, Michael yang juga sebagai Ketua Partai Demokrat Banyuwangi menambahkan, menjadi seorang pemimpin harus benar-benar peka dan selalu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, namun juga mencari jalan keluar yang tidak malah membebankan masyarakatnya. Pernyataan menarik tersebut disampaikan Michael Edi Haryanto secara gamblang dalam acara dialog khusus Banyuwangi 1 TV yang membahas dengan tema Banyuwangi memilih pemimpin, yang dalam acara tersebut hadir pula Bacapu Banyuwangi 2024 atau mantan Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Haji Ahmad Ali Maki Jaini atau Gus Maki, yang dipandu dalam acara ini oleh M. Idham. Berikut cuplikannya. Bahwa politik itu kepentingan abadi, sehingga politik dianggap negatif. Masyarakat semua termasuk partai politik mengakui itu, bahwa politik itu kepentingan abadi. Itu yang harus dirubah. Memang politik kepentingan, tetapi bukan endingnya kepentingan. Endingnya itu bagaimana kepentingan ini untuk rakyat, kepentingan partai untuk mencapai kekuasaan. Itu bagaimana bagaimana rakyat sejahtera, bukan untuk kepentingannya saja. Yang sekarang ini kan begitu. Semua tanyain kepingin apa? Jadi DPR. Kepingin apa? Jadi bupati. Setelah jadi DPR, apa yang dilakukan? Nggak ada itu semua. Karena ya tugasnya itu, semua itu, tujuannya di otaknya itu, ya itu kepentingannya. Endingnya kekuasaan. Padahal di politik itu endingnya itu rakyatnya. Bagaimana rakyat sejahtera itu yang nggak pernah dipikir. Sehingga lagu-lagu itu terlalu mengiang-iang. Semua, wah itu kan kepentingan. Sehingga mereka politik pun sampai tingkat atas kadang-kadang seperti itu. Kepentingan, mana kepentingan saya, mana kepentingan Anda. Seharusnya di sana harus belajarin kepentingan adalah kepentingan politik, ada kepentingan untuk menuju rakyat itu sejahtera. Tidak hanya itu, ditanya soal pendidikan, Michael Edi Haryanto yang juga sebagai pimpinan DPRD Banyuwangi ini juga mengkritisi soal pendidikan di Banyuwangi. Menurut Michael, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dianggap masih banyak kekurangan dalam mengurusi soal pendidikan. Dicontohkan olehnya, menyambung data temuan Gus Maki di wilayah daerah Banyuwangi Selatan, yang diketemukan masih ada sedikitnya 40 keluarga tidak mampu dan tidak meneruskan jenjang pendidikan. Itu artinya menurut Michael, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi benar-benar dianggap kurang serius menangani pendidikan bagi warga Banyuwangi. Bahkan Michael juga menambahkan, contoh yang baru-baru akhir ini terjadi. Ada laporan warga atau wali murid yang melaporkan ke dirinya terkait dugaan pungutan liar atau pungli di salah satu sekolah negeri di daerah Kecamatan Sikonjuru. Diakui oleh Michael, setelah dilakukan sidak di sekolah tersebut dan mendatangkan perwakilan dari dinas terkait, namun hingga saat ini, kelanjutan dari dinas yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Banyuwangi maupun pihak sekolah, dianggap belum ada laporan gamblang kepada publik maupun kepada dirinya sebagai perwakilan rakyat atau pimpinan DPRD Banyuwangi. Itu yang menjadi alasan Pak Ketua saat ini untuk harus menjadi bupati atau karena saya ini wakil ketua pimpinan DPRD, ya. Saya juga berjanji, ya, jika nanti saya tidak mencalonkan, diizinkan tidak ada teman untuk berlayar ke sana, saya akan menunjukkan pelajaran politik dan juga akan menceritakan keadaan bagaimana pemerintahan dan sebagainya dengan benar, bukan fitnah, kan itu. Saya akan melakukan seperti itu. Selama ini saya 5 tahun belajar. Saya belajar, saya anggap saya sudah tahu lah, walaupun bukan pintar, tapi sudah tahu, sudah cukup modal saya untuk bagaimana membuat rakyat itu sejahtera. Apalagi saya diizinkan menjadi bupati,
atau wakil bupati, mudah-mudahan bupati saya juga mempunyai pemikiran yang sama tentang rakyat, bagaimana rakyat itu ada perubahan. Gitu. Termasuk kepemimpinan saat ini kira-kira masih ada kekurangan Pak Ketua. Artinya jenengan kok kepingin maju ini. Seluruh Indonesia itu ada kekurangan. Ya, seluruh Indonesia. Banyuwangi juga begitu. Masih banyak yang perlu dibenahi seperti Gus Maki. Tadi katakan ada 40 kakak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Itu kan miris. Bahwa di negara kita sampai SMA Jawa Timur sudah memerintahkan semuanya, Bukoviva, Mas Emil mengatakan bahwa SMA tidak dipungut biaya. Bahkan yang tidak mampu harus bagaimana bisa sekolah sampai SMA. Tapi kenapa ada 40 kakak tidak bisa sekolah? Padahal anggaran pendidikan 20%. Kita anggaran pendidikan kita 1 triliun. Kemana? Saya juga miris ketika apalagi SMP. SMP saja susah, anaknya tidak bisa sekolah. Kita punya anggaran pendidikan yang tercetak di situ 1 triliun. Begitu bukan main besarnya. Kan itu kan. Kenapa masih rakyat saya tidak bisa sekolah? Makanya saya tegas kemarin di SMP ketika ada laporan seperti itu, saya akan sidak ke sana. Tapi sampai sekarang Dinas Pendidikan tidak merespon, tidak menghargai saya. Nanti lihat saja. Ya, jadi saya tidak main-main lah. Saya tidak mau anak-anak Banyuwangi tidak bisa sekolah. Itu padahal SMP. Itu kewajiban saya sebagai pimpinan DPRD yang mengawasi aturan perda di Banyuwangi ini. Ya, dianggap saya itu hanya ngomong saja, main-main, sampai sekarang belum ada tindakan. Saya harapkan kepala dinas cepat-cepat jangan sampai itu terjadi merantak semua. Oh, ternyata di Singonjuru tidak diapa-apakan, sehingga SMP semua yang favorit besar-besaran mencari uang. Itu yang saya tidak mau. Ya, mudah-mudahan saya diizinkan itu. Ya, Gus Maki di sini kalau diizinkan jadi bupati, itu kita tidak mau, Gus. Ya, anak kita itu tidak bisa sekolah. Harus sekolah apapun yang terjadi. Saya yakin, saya tahu anggaran itu mampu Banyuwangi menyekolahkan anaknya itu sampai SMA pun seharusnya bisa. Tapi SMA sudah dibantu oleh provinsi. Itu yang harus kita kejar. Bagaimana masyarakat Banyuwangi sejahtera kalau kita tidak bisa sekolah? Kasihan 40 kakak. Bayangkan itu. Nanti kita akan telusuri. Kalau SMA akan saya lapor nanti kepada gubernur yang jadi. Kalau berbicara peraturan, itu kan produk dari DPRD juga Pak Ketua. Jenengan selaku ketua, ini kan seharusnya kan bupati itu sebenarnya kan hanya menjalankan apa yang menjadi produk dari DPRD. Apakah produk yang saat ini kurang bermutu atau kurang sehingga bupatinya mungkin yang ada enggak sekolah tidak sampai sekolah, sampai seperti itu, seperti apa? Saya tidak tahu bupati ini mendengar apa enggak. Ya. Tetapi Dinas Pendidikan sudah tahu. Eksekusinya yang tidak mampu. Aturan sudah ada bahwa tidak boleh memungut biaya sepeser pun, tidak boleh memungut uang seragam, tidak boleh memungut uang buku, tidak boleh memungut uang gedung. Tapi kenyataan banyak SMP yang katanya favorit masih melakukan itu, tapi dibiarkan oleh dinas. Itu yang tidak bisa dibiarkan itu. Kita menganggarkan itu, kemana uangnya itu 1 triliun itu? Dikemanakan? Kalau hanya alasan untuk mencari bangunan-bangunan dan bangunan. Itu kan. Banyak sekolah-sekolah yang menggunakan PSM dengan dalil PSM, peran serta masyarakat. Yang dimasukkan PSM ini kadang-kadang guru-guru tidak tahu. Yang dimasukkan PSM bukan peranan serta masyarakat wali muridnya, tetapi peran serta masyarakat yang mempunyai kekuatan, perusahaan-perusahaan yang di sana didekatin, orang-orang yang kaya didekatin, dijak ngomong bicara untuk membantu sekolah yang bisa maju. Kan begitu. Bukan alasan PSM, wali muridnya dimintai bantuan itu karena sesuai dengan aturan PSM katanya. Itu yang kadang-kadang saya sudah bilang, tolong kepala sekolah itu dipanggil supaya perda ini jalan sesuai dengan yang dituliskan di situ. Tidak mempunyai pemikiran lain-lain, alasan lain-lain untuk mencari uang di sekolah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.